Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok akhwatnya nggak jawab ya? Ikhwannya doang kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam mari kita sajukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita bisa berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar nih Guru Badas dan Guru Ladies? Alhamdulillah. Pada sehat walafiat ya. Ya. Jadi tema kita ini spesial ya. Sangat spesial. Sosok yang sangat spesial yang mungkin anak pribadi juga kenal apa tidak ya nama-nama kita ya. Makanya setiap spesial Maulid itu pasti selalu ada acara Maulid itu di mana-mana. Gak hanya di daerah kita, dimanapun seluruh Indonesia pasti akan mengadakan Maulid. Siapa itu si sang Maulud itu? Ya nanti kita akan kupas tuntas bersama Ustadz Helmi. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan kita. Ini temanya apa ya? Masih pada ingat nggak temanya apa? Temanya apa? Sosoknya? Ya, nggak perlu. Ya, mohon maaf juga ya. Ini kayaknya kita lagi renovasi. Oh iya boleh juga kalau para guru badas dan guru balidis yang ingin mau menyumbang investasi abadi ini. Kita lagi merenovasi Masjid Al-Istiqomah. Mungkin bisa cek IG-nya, IG Masjid Al-Istiqomah dan Guroba. Di situ kalian bisa berinfak dan bersedekah untuk masjid ini. Ya alangkah baiknya sebelum kita memulai kajian, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Brother Sidki. Kepada Brother Sidki, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian pada hari yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu ayat suci Al-Quran. Saya akan membacakan surat Muhammad ayat 1 sampai 11. Bagi yang memiliki Al-Quran pada handphonenya ataupun membawa Al-Quran, boleh dibuka dan kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau ini adalah salah satu imam dan juga dan bagian lainnya bagian lain dan untuk berbatas mungkin itu di masyarakat ya yang belakang boleh maju depan biasanya kosong itu di sini memang dan kalau dulu yang kosong sedih makan aja mungkin di bagian depan maju aja yang mau kamu ada tenang aja kosong ya kita malam ini bisa berbahas tuntas sosoknya yang memanusiakan berbahas tuntas oleh Ustaz Muhammad Helmi Zayyadi kepada Ustaz Helmi tokoh yang tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap panitia dan pengurus, kemudian yang kita muliakan juga para guru-guru kita. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul silatul ukhuwah dalam rangka thalabul ilmi di suatu majlis yang penuh dengan mulia ini. Tasyakur bernikmah pada malam hari ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan iman dan takwa yang sebenarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi,
mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha senantiasa menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dan selalu menjadi kemudahan untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam hari ini temanya memanusiakan manusia. Nabi Muhammad itu seorang yang bisa memberi contoh dan juga bisa menjadi contoh. Betul kan? Kenapa beliau bisa? Karena beliau orang hebat. Orang hebat itu memang banyak, tapi tidak sehebat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh gampangnya gini dah. Kita pernah nonton dan pernah lihat ya film Batman. Superman dah gampang yang paling masuk. Pernah lihat ya Superman? Superman itu kan bahasa Inggris ya. Artinya manusia hebat. Dia memberikan contoh bagaimana bisa memanusiakan manusia dengan cara apa? Menolong orang dengan ikhlas. Tapi sang Superman gak bisa jadi contoh buat kita. Kenapa? Pakai kolor di luar. Betul gak? Laki-laki mau gak contoh kayak Superman? Mau? Gak bisa. Superman bisa memberi contoh tapi gak bisa jadi contoh. Kenapa? Pakai cara dalam di luar. Kalau kita justru malu, udah di dalam robek, malu. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan saja bisa menjadi contoh, tapi bisa memberi contoh dan juga bisa menjadi contoh. Kayak kita punya idola, misalnya Michael Jackson, apapun kita tiru, betul nggak? Rambutnya, kulitnya, gaya jalannya, pakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Kenapa? Sang idola. Nah kita umat Islam, siapa idolanya? Nabi Muhammad SAW. Bukan saja bisa memberi contoh, tapi bisa menjadi contoh. Jarang yang begitu. Perkara mengasih contoh mah gampang, mudah dan murahan. Tapi untuk bisa menjadi contoh itu yang sulit. Maka bagaimana beliau bisa memanusiakan manusia? Yang pertama, beliau harus merubah akhlak manusia saat itu. Dulu disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Siapa yang bodoh? Bukan orang-orang apa, tapi mindsetnya yang bodoh. Yang harusnya dipelihara tidak dipelihara. Yang harusnya dijaga nggak dijaga. Orang-orang Arab itu pintar-pintar, cerdas, kaya, tapi nggak bisa memanage otaknya. Sehingga apa? Yang ada nafsu. Ketika punya jabatan, habis orang bawa, ditindas. Ketika punya harta, yang miskin terus tambah miskin. Itu jahiliyah. Nah Rasul disuruh membereskan akhlak. Bagaimana caranya? Membenarkan, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Kalau kebanyakan kita kan cuma bisa ngomel, betul kan? Sekolah lu yang benar. Abang sekolah, memang kagak. Kan begitu. Ya. Membereskan akhlak dengan akhlak.
Agar apa? Agar menjadi manusia yang mulia. Coba dulu sebelum zaman Nabi perempuan, bagaimana nasibnya dulu? Gak jelas. Ya, ketika Nabi hadir, Nabi memuliakan wanita. Bahkan kalau wanitanya baik, maka negara menjadi baik. Tapi kalau wanitanya rusak, negara menjadi hancur. Memuliakan wanita itu salah satu memanusiakan manusia dari segi akhlak, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Gak perlu Nabi ketika itu harus menghulus pedang, gak perlu. Bagaimana caranya untuk bisa memuliakan akhlak? Dengan akhlak mengadakan pendekatan persuasif, dikasih pemahaman. Ya, akhlaknya ada dua. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Makanya ketika itu Allah tidak nyuruh Nabi untuk sholat dulu. Wah, rusak kalau akhlaknya masih bejat. Ya kan? Kalau nggak punya akhlak, mah sholatnya nggak bagus. Bocah-bocah kita dulu. Kita ingat ya masih bocah dulu di sini sholat. Bagaimana coba? Akhlak belum ada diajarin sholat, mengkelepak aja kepala orang tuh. Orang lagi rukuk main tendangan, nggak ada akhlak. Nah, Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi diperbaiki dulu akhlaknya, diperbaiki dulu mindsetnya, bagaimana kita bisa bersikap satu kepada Allah dan satu kepada seluruh makhluk. Kalau hanya kepada Allah sudah pasti kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada syahadat tauhid di depan. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang harus kita sujud, yang harus kita sembah hanya Allah, titik. Hari itu dukun udah gak laku, paranormal udah gak laku. Kalau kita sudah bilang la ilaha illallah, dukun gak laku, paranormal gak laku. Tapi kalau masih ada, berarti kalimat syahadat tauhidnya masih abu-abu. Ya, masih abu-abu. Saya ambil contoh begini. Azan, doa di antara azan dan iqomah itu tidak ditolak atau diterima. Yakin ya Ahmad? Pernah nggak doa itu? Itu salah satu waktu yang diijabah doa kita. Salah satu ya. Jadi kalau kita ke masjid, setelah kita qobliyah, kita doa tuh. Berarti kan antara azan dan iqomah itu doanya mustajabah. Yakin ya? Kalau kita yakin, berarti kita sudah punya akhlak kepada Allah. Husnuzon. Doa mulu, capek. Itu udah sehuzon namanya. Akhlak kepada Allah kalau sudah ada kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka tidak ada Tuhan selain Allah yang kita minta pertolongan, yang kita minta petunjuk. Gak ada lah selain Allah. Memang kadang-kadang begini, kita berbenturan dengan hajat dunia. Kalau Rasul mah enggak. Rasul itu keturunan orang kaya. Ya. Dia bangsa apa? Ada yang tahu nggak Rasul? Nabi Muhammad bangsa apa? Orang kaya. Tajir melintir keturunannya. Bertahta, jabatan banyak. Tapi bagaimana kehidupan beliau? Biasa-biasa aja, betul kan? Gak ada tuh yang namanya hedon, materialistis.
konsumtif nggak ada. Ya. Nah, ketika kita melihat itu, maka konsepnya apa? Kok bisa Rasul? Karena dekat dengan Allah. Yakin segala doa pasti dikabul dari Allah. Kita belajar itu dulu aja. Akhlak kepada Allah, bagaimana caranya? Berdoa dan yakin bahwa sesuatu itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ya doa berarti kan. Zikir ya doa. Baca sholawat ya doa. Begitu luas kata doa, sehingga apa? Harus kita yakinkan bahwa doa itu pasti dijawab oleh Allah. Kalau nggak ada keyakinan, berarti akhlak kita hancur. Ngapain datang ke dukun? Toh ada Allah. Kan begitu kan harusnya. Konsepnya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku sujud dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Rasul disuruh memperbaiki akhlak dengan akhlak, maka yang ditanamkan pertama kali adalah bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia atau berakhlak kepada sesama makhluk hidup. Bagaimana caranya? Selalu Nabi itu memberi contoh dan menjadi contoh. Satu ketika Nabi lewat, pernah dengar gak ceritanya? Nabi diludahin, betul? Pernah dengar ya ceritanya? Berapa kali sampai diludahin? 3 kali. Bagaimana reaksi? Senyum. Kira-kira kita bisa nggak gitu? Ajar. Disambut pakai sendal, kita balas pakai batu. Itu manusiawi memang, ya nggak? Manusiawi betul kan? Ya, kata guru saya kalau digampar, balas gampar nggak apa-apa, manusia. Tapi kalau kita digampar, kita senyum, berarti manusia sosoknya malaikat. Agak levelnya tinggi dikit. Mudah-mudahan ada yang kayak gitu ya. Pulang lagi digampar, wah, senyum, makasih. Kayaknya error. Kita abot belum main. Nabi diludahin sampai 3 kali. Reaksi beliau gimana? Tersenyum. Besoknya lewat lagi nggak diludahin. Bahkan Nabi nanya, yang biasa ngeludahin kemana? Sakit ya Rasul? Sakit. Rasul bergegas ke pasar beli buah-buahan yang paling mantap. Kasih ke orang itu. Orang itu yang dijawab tadi nangis terseduh-seduh. Ya Muhammad, mumpung aku lagi lemah, balas saya, silakan bunuh saya. Tidak. Inilah tugas saya sebagai manusia, menjenguk orang sakit, memaafkan kesalahan orang. Apakah ini ajaran Islam? Iya. Kalau itu saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Orang bisa masuk Islam karena akhlak, memuliakan orang. Memang saat itu terdesak kalau buat kita dia salah, betul. Mudahin muka kita ya enggak. Wah, bukan main tuh marah kita itu kan. Apalagi yang ngeludahin gak gosok gigi 7 hari. Udah kiamat kubro. Kurang ajar. Pulang gak dibalas tapi sewa dukun kirim santet. Sakit. Nah itulah Rasulullah SAW. Ketika berakhlak kepada manusia, ketika berakhlak kepada sesama manusia ataupun kepada sesama makhluk hidup, dia menganggapnya kita sama-sama Abdullah, kita sama-sama hamba Allah. Kalaupun memang beda keyakinan itu cuma model. Ya. Pada prinsipnya kita sesama
sehingga apa? Yang Allah ciptakan manusia hanyalah untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya hadis begini. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memang agak melenceng dari materi, tetapi coba kita lihat ujungnya. Law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Dari Anas, Rasul bersabda, andai kata kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian para sahabat bertanya, ma ra'aita ya Rasulullah? Gerangan apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Ra'aitul jannah wan nar. Aku telah melihat surga dan neraka. Pelajarannya gampang. Memahami hadis ini. Ada yang tahu nggak kira-kira? Memahami hadis ini gampang. Atau beri kesimpulannya gampang. Ada yang tahu nggak apa? Gampang. Hadis ini kesimpulannya adalah larangan banyak tertawa. Kita tertawa nggak? Sering nggak tertawa? Nabi melarang. Apalagi kalau ketawanya sampai ketebak-bak, sampai pingkal-pingkal, terus terguling-guling jatuh ke sumur. Ada orang tuh yang begitu ketawa sampai ada. Ya. Kenapa Rasul melarang? Karena kalau orang yang banyak tertawa itu membuat hatinya beku. Gak punya perasaan, keras hatinya, bawaannya ngomel mulu, pasti. Jangan dikira para pelawak itu yang di TV itu setiap hari menghibur pemirsa. Coba kehidupan aslinya, kalau udah marah, banyak tertawa itu membekukan hati. Makanya kata Nabi, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa itu yang aku lihat? Aku telah melihat surga dan aku telah melihat neraka. Berarti kan ada bayangan di kita. Oh, Allah kasih pilihan nih. Ya, yang mau surga, yang mau neraka. Jalannya kalau ke surga banyak pahala, kalau neraka banyak dosa. Kan begitu kan pilihannya. Sederhananya begitu. Maka kalau pengen surga harus banyak pahala, harus menjaga hati, menjaga perasaan, dekat dengan Allah, banyak menangis kepada Allah, sayang kepada manusia. Konteksnya seperti itu. Dan setiap yang dia lakukan pasti ada manfaat. Baik buat dirinya, buat orang lain, buat keluarga. Setiap yang dia lakukan harus ada manfaat. Itu yang kita pengen, surga, pahala. Dan kalau neraka dengan dosa itu mah nggak usah banyak kita hitung-hitung. Para ikhwan, saya tanya dulu nih, surga itu kalau pakai uang, kira-kira mahal apa murah masuknya? Hah? Mahal. Ada gak 4 miliar? Lebih ya? Ahwat, kira-kira surga berapa duit masuk? Tiketnya, tahu gak? Murah apa mahal? Mahal. Surga murah coy. Coba deh kita bayangin dengan segi lain. Masuk masjid bayar nggak? Masuk bioskop? Kalau masuk masjid nggak bayar, sujud, pulang dari masjid pahala. Pulang bioskop duit habis, keluar mau cewek lagi anak orang, dosa. Masuk masjid gratis coy,
Tapi banyak gak orang masuk? Waktu tsunami di Aceh tahun 2004, orang kalau yang nyadar imannya ada, lari gak ke masjid Baitur Rahim? Lari ke masjid. Aman. Ya kan? Masuk masjid. Nggak bayar. Kayak kita nih, masjid taklim, emang ada tarifnya? Oh, ikut pengajian 500.000 daftar. Pasti sholat. Sholat punya bapak lu. Banyak sebetulnya jalan menuju surga itu murah. Wah kan, tapi naik haji mahal kiai, mahal ustad, mahal bib. Naik haji murah. Saya kenal Mekah gratis. Tuh, murah nggak? Saya kenal Mekah gratis. Ya kan? Berarti apa? Ada yang ngongkosin kan? Siapa yang ngongkosin? Allah melalui manusia. Saya mah duduk manis di pesawat, keluar dijemput mobil, ya kan? Hotel di depan Ka'bah, ya tinggal gini sampai Ka'bah. Nggak ada yang nyangka. Nah jadi kita dilatih oleh Rasul untuk punya perasaan yang peka, hati yang lembut, supaya kita bisa menerima kekurangan orang dan kita juga bisa diterima kekurangan kita di hadapan orang. Banyak sekali sebetulnya perilaku-perilaku Rasul, akhlak-akhlak Rasul ini yang menjadikan kita itu terenyuh. Ada lagi ketika Nabi senderan, kalau bahasa kita sambil krip-krip ngantuk gitu. Tiba-tiba Nabi sudah dihunus pedang. Muhammad, kalau udah begini, siapa yang menolong lu? Allahu Akbar. Itu pedang gemeter lepas. Gantian, diambil pedang. Kalau udah begini Tuhan, kira-kira siapa yang nolong lu? Tidak ada yang Muhammad kecuali engkau maafkan aku. Aku maafkan. Nih pedangnya kas. Loh, kalau kita. Wah, tadi lu bisa dibuang, karena lu cobain deh. Itu alam kepada manusia, sehingga apa? Kita itu harus benar-benar bisa bahwa dia manusia, kita manusia. Bahwa dia punya salah, kita punya salah. Bahwa dia punya benar, kita pun bisa berkesempatan untuk benar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di mana-mana ini selalu mengadakan peringatan Maulid, betul ya? Kita baca Rawi berjanji, kita baca Sirah Nabawiyah dengan asraqul, kemudian kita berdoa kepada Allah dan berharap para malaikat hadir dan Nabi Muhammad pun bisa hadir. Tapi sayangnya setelah acara bubarannya lagi begitu. Itu yang disayangkan. Seharusnya buat kita di umat Islam, ketika kita memang nggak pernah ketemu Nabi dan nggak tahu bisa ketemu apa enggak ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Seharusnya nggak cuma memperingati Maulid saja, tetapi kita harus mengerti sirah nabawiyahnya, perjalanannya, kehidupannya, kepribadian, dan bagaimana caranya ya harus kita contoh. Selama tidak kita contoh, selama itu kita cuma memperingati doang, nggak ada asal, nggak ada bekas. Seperti contoh tadi, kalau kita mengidolakan Superman, contoh kelakuannya dan pakaiannya, itu namanya konsisten. Kita hobi banget sama Lady Gaga, Michael Jackson gitu.
Kita tiru tuh gaya rambutnya, gaya kulitnya, gaya pakaiannya, sepatunya, kaos kaki, demi mengharapkan kita bisa dekat dan berfoto bersama dengan sang idola. Seharusnya umat Islam seperti itu dan bahkan harus lebih dari itu. Mengidolakan sebagai orang yang kita jadikan dia adalah motivator dan inovator. Berarti setiap hari kita harus bisa meniru gaya Rasul, kehidupannya, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada sesama alam, akhlak kita kepada sesama makhluk hidup. Itu harus kita tiru. Jangan cuma kita hanya mengaku, wah saya ini umat Nabi. Nabi yang mana? Nabi Muhammad. Pernah sholawat Ka'bah. Bagaimana mau tenang? Maka nanti di akhirat semua manusia itu minta tolong kepada para nabi. Dari mulai Nabi Adam nggak bisa, sorry. Tapi kan Anda ini kan bapaknya manusia, iya memang. Tapi saya nggak bisa. Coba sana ke Nabi Ibrahim. Minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Oh nggak bisa, maaf mas. Kita nafsi-nafsi. Coba sana sama Muhammad. Belum begitu Nabi udah bilang, sini umati, sini. Kita yang dipanggil. Tapi dengan syarat beriman kepada Allah dan pernah berselawat kepada Rasul. Jangan ngaku Islam, sholat kagak. Allah kasih musibah, nyohor, gua lagi diuji nih. Lagi diuji. Sekolah kagak, bagi rapot. Mestinya itu kalau orang diuji itu harusnya dia sekolah. Harusnya dia beriman. Itu namanya ujian. Orang yang beriman diuji. Kalau misalnya beriman tapi masih dosa, namanya teguran. Inzar, jatuh dari motor misalnya nih, ban meleduk, masih benar ban meleduk. Coba kalau kepala kita yang meleduk, mati. Itu inzar namanya. Oh mungkin sholat ada yang bolong-bolong, kan gitu kan? Oh mungkin kita lupa sedekah, infak, sodako, nolong orang. Teguran itu. Tapi kalau yang tidak beriman, udah bukan lagi cobaan, ujian, emang udah. Ya, persekot DP tanda jadi neraka. Ya, itu dia tadi. Makanya kalau kita pengen dibilang beriman kepada Allah dan setiap segala musibah dianggap ujian, maka kuncinya iman kepada Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi konsep dua tadi yang selalu dilakukan oleh baginda Nabi. Memang sederhana, akhlak ke Allah, akhlak kepada manusia ataupun sesama makhluk hidup. Sederhana, tapi prakteknya susah sebetulnya. Kalau nggak terbiasa, kalau memang nggak ada niat, ya. Kalau memang kita merasa bahwa sudahlah, biar aja orang lain, kita mau kita, susah. Saya ambil lagi masalah yang lain dengan tujuan kita bisa mengenal Rasulullah SAW lebih dekat lagi. Misalnya begini, kalau kita memang mengaku manusia, maka seharusnya kita menganggap orang itu adalah kita. Jangan menganggap orang lain ya orang lain, ya kita sama kita. Kita harus punya pemikiran bahwa dia adalah kita. Maka menyakiti dia sama aja menyakiti kita. Menyakiti diri kita sendiri sama juga menyakiti orang lain. Mau dibalik seperti apapun sama. Nah kalau memang seperti ini, berarti ajaran Nabi sudah masuk di kita.
Apa itu ajarannya? Bahwa setiap kita ini yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak lebihnya, maka harus disyukuri. Allah nggak pernah nyiptain manusia kurang. Betul kan? Betul kan ya? Saya tanya nih Ahmad. Kalau nanya Ahmad aja dah. Kalau kita men-CS diam-diam aja ya anteng. Ahmad tinggal di kita ngobrol. Canda. Nanya apa tuh? Gue lupa ada tuh. Nih saya tanya Ahmad. Ketika ada manusia lahir, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, sempurna nggak? Tapi dia hidup, sempurna nggak? Hah? Lahir nih, cacat gitu, cacat fisik gitu ya. Kira-kira itu sempurna apa enggak? Hah? Sempurna. Anak saya itu waktu lahir Allah kasih bibirnya suntik, lak-lakannya bolong, lak-lakan ya. Itu kalau dioperasi 428 juta, mobil gue melayang itu. Tapi Allah kasih gratis. Sekarang pinter ngomong, ngaji, sholat subuh bangun dia duluan pada gua. Ayo bangun lompat dulu apa? Udah ayo dah ke masjid. Ada orang lahir tanpa tangan, tanpa kaki, sempurna nggak? Sempurna. Menurut siapa? Menurut Allah. Betul nggak? Tangannya ada, kakinya ada, palanya nggak ada, sempurna nggak? Manusia lahir nih, tangannya ada, kakinya ada, palanya nggak ada, sempurna nggak? Nggak sempurna. Nggak sempurna menurut siapa? Menurut Allah. Maka itu orang yang lain seperti itu nggak hidup, masih mati. Kalau hidup dedemin dari depan ntar pulang tuh. Ada orang badannya kepalanya kagak kabur gitu. Maka sebetulnya kesempurnaan milik Allah, bukan milik kita. Rasul itu nggak pernah menganggap bahwa dirinya sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Ya ada sih manusiawinya Rasul ketika terdesak perang, pernah dengar ya? Akhirnya Rasul terperosok ke parit, giginya patah, betul ya? Ada sebetulnya perasaan, ya Allah, bukan Rasul ini, bukan pimpinan perang, masa gue begini, tolongin nggak tolongin? Ada perasaan dan itu tercatat dalam sejarah. Tapi nggak langsung Allah kasih, awas musuh, ini Nabi. Nggak begitu konsepnya. Tetap Nabi Muhammad menjalani proses sebagai manusia. Bahwa menegakkan kalimat Allah harus dengan perang, ya perang. Bahwa Nabi nanti terbunuh atau tidak, itu urusan Allah. Kenapa? Karena memang Nabi besar dibesarkan oleh Allah. Beliau selamat karena memang diselamatkan oleh Allah. Begitu. Maka kalau sudah benar menjadi kesempurnaan milik Allah, makanya kita la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya upaya kita. Mau nyohor gimana? Oh saya paling ganteng. Ada yang lebih ganteng. Oh saya cantik. Ada yang lebih cantik. Oh saya kaya. Ada yang lebih kaya. Nggak habis. Makanya kalau sudah begini, ya kita pakai kuncinya agar menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kita harus selalu melihat ke bawah. Lihat ke bawah. Unzuru man huwa asfala minkum. Lihat ke bawah.
Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan pernah lihat orang yang di atas kalian. Stres. Punya motor, alhamdulillah. Kenapa? Tetangga nggak punya motor, naik sepeda ke pasar minggu. Kita naik motor, tinggal gas, coy, tinggal. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Kenapa? Tetangga jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah saya bisa jalan kaki. Tetangga di kursi roda, kakinya hilang. Lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas, stres. Tetangga beli mobil, panas dingin. Tetangga tambah mobil, jantungan. Beli rumah, wafat langsung. Gak boleh ngelihat orang punya nikmat sedikit gerutu. Lihat ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Kalau kita bisa melihat ke bawah, maka kesempurnaan yang Allah berikan itu kita rasakan. Seperti Nabi merasakan kesempurnaan yang Allah rasakan seketika beliau terpojok dan jatuh ke parit. Setelah itu Allah melihatkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali konsep-konsep memanusiakan manusia yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi paling tidak kita bisa mengambil yang memang kita bisa tiru dan kita bisa mampu. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada manusia ataupun berakhlak kepada sesama makhluk hidup. Itu pun sudah dalam sebetulnya. Ya, sudah dalam sebetulnya. Ya, saya baca buku dan punya segini nih tebalnya profil Nabi Muhammad, itu pun belum semua. Ya, belum semua. Maka kalau ada sahabat yang bertanya secara singkat, tanya kepada anaknya, bagaimana akhlak Nabi? Karena khuluqul Quran. Beliau akhlaknya adalah Al-Quran. Singkat, padat, berisi. Ya. Jadi kalau pengen membedah, mari kita bedah Quran. Disitulah Rasul lakukan semua yang ada di Quran. Nah kemudian buat kehidupan kita nih, zaman now, bagaimana sih untuk bisa meniru kehidupan Rasul dengan konsep memanusiakan dengan manusia? Caranya cuma satu sebetulnya dan sederhana buat kita yang zaman sekarang. Anggaplah orang itu adalah diri kita. Itu saja. Anggaplah orang itu adalah diri kita. Maka kalau kita sudah menganggap siapapun orang di hadapan kita adalah dia adalah kita, maka tidak akan pernah kita menzalimi seorang. Tidak akan pernah kita merugikan orang. Apalagi merugikan diri kita sendiri. Dan ini memang tidak mudah dalam pergaulan kita sehari-hari. Persaingan di pekerjaan begitu ketat. Persaingan dengan keilmuan begitu padat. Persaingan di tingkat teknologi begitu meningkat. Memang nggak mudah, tapi itu kita harus belajar. Bagaimana caranya melihat orang itu adalah kita. Dia menangis, kita menangis. Bukankah Allah bilang innamal mu'minuna ikhwatun? Setiap kita sesama orang iman adalah bersaudara. Ketika dia mendapat nikmat senang, kita pun juga ikut senang. Ketika dia dapat musibah, kita pun juga merasakan dan sedih serta prihatin atas musibah itu. Memang begitu kondisi. Dan harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan, jangan pernah ngaku umat lagi. Oh, saya ini umat Nabi. Mabuk mulu, susah. Umat Nabi ini gibah mulu, susah. Kalau sudah begitu berarti belum pernah punya rasa bahwa orang itu adalah kita.
Coba kita punya satu perasaan deh. Ya, kalau kita nyakitin dia berarti kita sakit. Kan begitu harus. Kalau dia nyakitin kita berarti kita juga merasakan. Kalau kita juga nggak mau disakiti maka jangan nyakitin orang. Kalau nggak mau dicubit jangan cubit, kan begitu konsep. Sederhana saja buat zaman kita sekarang ini bagaimana menjalankan dan meniru gaya hidup Rasul dengan cara memanusiakan manusia, yaitu menganggap orang lain adalah diri kita sendiri. Orang lain cerminan kita. Orang lain adalah saudara kita. Orang lain itu adalah orang yang pertama kali memperhatikan kita. Bukan saudara kandung. Ya. Nih, kalau kita yang masih bujangan sekali, saudara kandung. Tapi yang udah keluarga, yang udah misah rumah. Coba kalau ada musibah, tetangga bukan orang lain ini. Orang lain yang nolong kita. Coba kalau kita sama orang lain, acuh tak acuh atau judul dangdut tuh. Susah hidupnya. Saya dulu begini, di komplek tempat saya tinggal itu ada tetangga depan. Orangnya nggak pernah keluar, kerja bakti pun nggak keluar. Padahal mesin rumput nyaring depan. Bukan sengaja, emang begitu mesin rumput ya. Nggak keluar. Karena saya waktu itu masih baru, jadi saya nggak tahu profil orang. Tapi ada tuh masukan. Nggak pernah keluar tuh tapi begitu ya. Nggak pernah sosialisasi. Ntar kalau ada yang mati siapa yang nolongin juga kalau kan kita. Sampai begitu tetangganya ngomong. Ya kan? Jadi orang pertama yang nolong kita itu orang lain. Dan kita sampai kapanpun butuh orang lain. Dari mulai kita mau lahir sampai kita mau masukin ke alam barzah. Butuh orang lain. Nggak ada manusia itu lahir dan brojol aja. Orang lain yang nolong. Ya. Orang lain yang nolong. Ntar gitu kita mau mati, orang lain yang nolong. Ada yang talkinin, ya kan? Mau ngarepin saudara jauh di Medan. Ya, udah mau sakaratul maut nunggu saudara di Medan, dia keburu wafat. Kita tanya. Sampai nanti dikubur juga banyak tetangga yang bantu kita. Nah, itulah konsep sederhana untuk zaman sekarang bagaimana kita bisa meniru gaya Rasul dengan cara memanusiakan manusia adalah menganggap orang lain itu adalah kita. Sehingga kalau sudah demikian terhindar dari kezaliman, terhindar dari hal yang merugikan orang. Karena nggak mungkin kita menzalimi dia. Kalau kita menzalimi dia pasti kita menganggap sama aja menzalimi kita. Atau kalau enggak kan anak-anak kita dizalimi. Kan pasti begitu. Ya kan? Ada yang namanya istilahnya turun-temurun tuh. Iya, kalau nggak kita anak kita yang kena, kan begitu kan? Maka dimulailah dari kita, sehingga apa? Orang lain itu sosok diri kita, sehingga kita tidak akan pernah mampu menzalimi dan tidak akan pernah mampu menyakiti. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita tiru ya. Kembali ke tadi bahwa banyak sekali memperingati Maulid ini, kita hanya berharap nggak sekedar peringatan, nggak sekedar baca kita merawi, kita berjanji, tapi harus kita pahami, harus kita praktekkan bahwa kalau kita ingin dianggap sebagai umat Nabi, bahwa yang diajarkan harus kita jalankan. Ini yang sehingga nanti di akhirat kita mendapat syafaat. Syafaat itu apa sih artinya? Pertolongan ya. Ya, pertolongan itu, syafaat itu modelnya kayak gini nih. Kalau kita punya kain robek, tambal,
jahit, betul nggak? Robek kan dikit tuh ya, nggak pantas kalau robek, tambal jahit. Aku punya rok di bawahnya robek dikit, dijahit itu syafaat. Ya. Nambel yang robek, ya. Kita sholat tapi ada yang bolong-bolong, nah syafaat, nambelin. Jangan ngaku minta syafaat nggak sholat, susah, gimana? Mau ditambal kain kagak? Kain nggak punya, ke tukang jahit, bang, tolong jahitin kain sarung, mana kain nggak ada. Syafaat itu menambal yang kurang, menambal yang robek. Modalnya ada. Itu syafaat. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat dari Nabi, modalnya harus ikutin gaya Rasul. Andai pun kata nanti cuma 70%, nah 30% syafaat. Itu. Ya. Ini nambel, nggak 100% syafaat. Misalnya ada sholat kita tuh, misalnya gini, kan kita pernah tuh kalau sholat begitu Allahu Akbar. Oh iya, handphone di atas kulkas tadi gue lupa. Ya ada kayak begitu ya. Tadi dicari sebelum sholat nggak ketemu. Ini scrolling sama temannya saudaranya, karena silent kan nggak. Begitu takbir baru tuh ingat. Iya ya, handphone di atas kulkas. Itu kan bolong tuh, nggak kusuk tuh. Maka kita diajarkan untuk sholat qobliyah ba'diyah, untuk nambah tuh yang tadi. Nah syafaat begitu, sama dengan syafaat Quran. Bagaimana orang bisa mendapat syafaat Quran? Kalau dia bisa baca Quran, kalau dia memang sudah praktikkan Quran, tapi masih ada yang kurang. Bukan berarti dia nggak bisa baca Quran, cuma megang Quran, meluk Quran dapat syafaat. Enggak. Wah, tahu gue dapat syafaat. Megang Quran doang, dipelukin aja sampai tidur. Juru belajar, oh enggak. Ntar lagi kalau udah kawin, belum kawin mati. Bagaimana ceritanya? Jadi mendapat syafaat itu kita harus punya modal. Modalnya apa? Bahwa kita kalau pengen dianggap umat Nabi, maka kita jalankan semua perintah dan tuntunan Nabi, sehingga ada pun nanti yang kurang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Ini saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami pelan-pelan, ya, karena memang kita manusia ini banyak kekurangan, sehingga kekurangan itu kita harus menjalani pelan-pelan. Dan belajarnya nggak masih hari ini doang, setiap hari. Bahkan kita nggak mesti belajar dengan ustadz, para kiai. Kadang-kadang kita bisa belajar dengan alam, kadang-kadang kita bisa belajar dengan lingkungan, bahkan juga kadang-kadang kita bisa belajar dengan anak kecil. Saya kadang-kadang kalau di jalan tuh tiba-tiba kalau ada orang susah, ada yang bantu, tiba-tiba saya nangisnya kalau mau punya duit mau ngasih orang juga bingung gitu ya. Jika begitu, itu ada perasaan. Minimal kita nangis dah kalau nggak bagi duit mah, kan begitu ya. Minimal kita doain dah. Kalaupun kita nggak punya duit kan begitu. Mudah-mudahan itu banyak rezekinya ya, kan begitu mudah-mudahan. Nanti kalau kita doain kan balik ke kita juga, kan begitu. Nah inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Tadi saya menyatat beberapa poin. Poin yang pertama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya berdoa, berzikir, bertakwa dan beriman ya Ustadz. Karena kita kan sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah, yang tiada daya ya Ustadz ya. Dan yang kedua akhlak kepada manusia dan kepada makhluk hidup yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau adalah yang memberikan contoh dan menjadikan contoh. Ya, semoga Ustadz diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Guru Baders dan Guru Balidis ada yang ingin bertanya
Dari guru bandel sekali ada yang mau nanya? Boleh. Guru baledis ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya nggak dari guru baledis? Memang kiamat kalau nggak punya kuota ya, susah kita buka medsos. Ya tiap malam buka tuh, pulsa tinggal 500 ribu kita beli ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah yang terpampang di medsos itu baik tindak kriminal ataupun asusila, apa itu tanda kiamat? Dan memang itu iya. Bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa nanti akhir zaman itu seperti ketika akan datang Islam. Apa itu maksudnya? Jahiliyah. Jahiliyah lagi. Jadi modelnya begini melengkung. Nah, sama kita manusia 0 tahun sampai 63 tahun. Artinya di sini lemah, di ujung lemah. Ya kan? Kita waktu masih bayi lemah kan? Angkat pulpen nggak bisa. Nanti 60, 70 angkat pulpen bener. Balik lagi. Dulu waktu kita masih 6 bulan atau 1 tahun setengah, jalan masih dituntut. Nanti 75 tahun dituntut. Balik lagi. Jadi semua yang ada di medsos itulah memang tanda kiamat, dan sudah orang berani yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ini per aja nih mobil kada. Banyak nggak pemimpin yang zolim? Coba nih, berani nggak dia zolim? Berani. Bahkan dia bisa kecewa wartawan bahwa saya adalah tidak salah. Berani. Ya. Dan itu maksudnya tanda kiamat. Banyak sekali bahwa pemimpin-pemimpin kita itu sudah tidak lagi berarah kiblat kepada Allah. Tidak lagi menjadikan Quran sebagai dusturul muslimin, kitab undang-undang umat Islam. Dia bikin kitab undang-undang sendiri. Mumpung menjabat, kapan lagi yang begitu? Mana ada pejabat dihukum, kan saya pejabat. Dia mau bikin semua rekayasa di media sosial bisa. Seharusnya dia tadi hitam menjadi putih bisa. Apa itu tanda kiamat? Tanda kiamat sudah pasti itu tanda kiamat. Saya nggak bilang tanda kiamat ya, tapi ada rada-rada ke arah soalnya begini nih, contohnya nih. Ini kan handphone ya. Kita setan gepeng. Global ada nggak handphonenya download Quran? Ada nggak? Handphonenya nggak download Quran? 30 juz. Ya. Jadi sering megang handphone baca Quran, pegang Quran langsung. Saya begini, saya sering cerita itu. Saya khutbah nih, masjid setengah 12 sudah datang. Saya nggak tahu nih pengurus masjid inti atau memang sekedar pengurus. Itu sejajaran nggak ada yang baca Quran, yang handphone, tapi isinya Quran. Kira-kira tanda kiamat bukan? Tanda kiamat. Bahwa sudah dikatakan nanti umat Islam akan menjauhi Qurannya. Dan orang-orang Zionis selalu berusaha untuk menjauhi bagaimana umat Islam tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Itu yang Zionis. Makanya dia berani menghancurkan Quran di masjid. Begitu. Itu tanda kiamat. Masjid kita ini Quran di situ. Kira-kira dipegang apa jemaahnya? Ya, dengan jumlahnya yang segini, Quran kita banyak. Mudah-mudahan jemaah pegang Quran semua, bukan dengan handphone. Di Madinah, di Mekah, saya lihat tidak ada orang yang dengan handphone kecuali orang Indonesia.
buka Al-Baqarah. Padahal di Masjid Haram di depannya jidatnya Quran. Jadi setiap pilar itu ada Quran. Jadi kalau tanda ini tanda kiamat bukan tanda kiamat. Orang sudah berani menjauhi Quran dengan dalih apa? Ada handphone. Betul? Maaf nih, saya nggak pernah download Quran. Kalau saya baca Quran, saya baca Quran. Kan itu yang menjawab. Sunnahnya baca Quran kan? Walaupun kita nggak baca, paling nggak dapat kebaikan lah. Walaupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mau ngantuk, sadaqallahu aja. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Dulu kan saya sampaikan bahwa kalau kita baca Quran satu huruf dapat berapa kebaikan? Satu dengan bobot 10, betul nggak? Berarti kan satu huruf sama dengan 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Apa berarti Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Bukan vokal, berapa huruf? Wah itu pakai terawangan batinnya. Coba dihayalin Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikhwan, berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim kali 10 tuh berapa pahalanya? Ketemu nggak? Berapa? 19. Nggak lebih nggak kurang nih. Betul tuh 19 kali 10 berapa udah? 190 pahala udah. Baru Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngaji nih, biasa habis sahur ya kan? Mau bantu Tuhan, sallallahu alaihi. Dapat tuh masih 190. Gak rugi. Megang Quran sunnahnya dapat, baca Qurannya dapat. Dan ada ruh di situ. Beda dengan kita baca Quran di handphone ya kan? Wah masuk sebentar Tuhan menyerah. Tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Tuhan ada wa. Kapan kelar itu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu bolak-balik. Maka tadi pertanyaan tadi sudah benar, itu adalah salah satu tanda kiamat akan hadir, bahwa orang sudah berani dengan kata lain menjadikan posisinya seperti Fir'aun. Makanya kalau ditanya Fir'aun masih ada, Fir'aun zaman sekarang. Ya. Tukang begal Fir'aun, koruptor Fir'aun, orang pelit Fir'aun. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa kita paham. Terima kasih. Tutup sekalian. Oh, baik. Udah malam ya. Baiklah, jemaah sekalian, mudah-mudahan langkah kita dari rumah kembali, kemudian pulang nanti, Allah hitung sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Fatihah dengan mengawali doa kita, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita akhiri kajian malam ini dengan membaca istighfar 3 kali. Dan alhamdulillah kita kali dan dalam bentuk majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.